Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Ya, kembali lagi. Kita biasanya di weekend itu mau cek energi seseorang. Yes, temanya kali ini adalah pikirannya tentang kamu apa. Ini tadi aku udah shuffle berapa deck nih? 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya. 6 ya? 6 decks yang bakalan mungkin aku pakai, kira-kira yang mana nanti. Karena kita mau cek energi seseorang, aku bakal kasih waktu kamu buat ngebayangin seseorang yang mau cek energinya. Oke, silakan ditunggu. Oke, karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Mulai besok 1 Agustus ya sampai pertengahan bakalan ada promo 3 question 100.000 rupiah, bisa di book mulai sekarang. Oke, itu aja, kita langsung masuk ke temanya. Pikirannya tentang kamu. Aku ngerasa di sini ya banyak dari mereka yang ngerasa ada perbedaan sama kamu ya. Perbedaannya apa nih? Sebenarnya kamu juga ngerasa kan kamu sama dia tuh ada perbedaan. Perbedaannya ada yang terlihat jelas tuh yang kayak bener-bener jelas. Oh iya nih, misalnya perbedaan keyakinan gitu ya, anggaplah kayak gitu. Atau ada perbedaan lainnya, misalnya kamu sama dia tuh ada beda prinsip, beda cara memandang sesuatu gitu. Misalnya dia mikirnya kayak gini, kamu mikirnya kayak gini. Atau misalnya dia berpikir kayak, ya udah kita jalanin dulu aja nih hubungannya, sedangkan kamu misalnya pengen hubungan yang jelas gitu. Bisa kan? Nah itu contoh-contohnya lah. Di sini aku lihat kamu sama dia ada perbedaan. Di sini ada yang kayak mau tulus, mau berkorban atau totalitas, semuanya dikeluarin, tapi di sini ada yang masih kayak pasif gitu ya. Pikirannya tentang kamu. Di sini aku lihat kayak ada seseorang yang lagi coba menenangkan diri ya. Bisa kamu atau dia sih. Ada orang di sini juga yang aku lihat lagi fokus ke tujuan hidupnya, ke mimpi-mimpinya. Fokusnya ke sana. Dia ngerasa hubungannya sama kamu tuh stuck. Ya, kok gini ya? Kok gini-gini aja ya? Gitu, nggak banyak perubahannya ya. Dan aku ngerasa di sini ada yang sikapnya dingin nih. Tadi kan ada yang pasif, tapi di sini juga ada yang dingin. Entah kamu atau dia ya yang dingin nih. Iya, ada yang dingin. Terus aku lihat di sini ada yang coba kayak ya udahlah happy aja deh gitu. Di bawah happy aja nih. Nggak tahu nih beneran happy atau enggak ya. Cuma dia ngerasa emang ada sesuatu yang beda gitu dari kamu. Beda tuh bukan konotasi negatif, tapi dia ngerasa kamu tuh beda ya gitu. Cie. Ini positif. Bedanya tuh mungkin kayak, kok kamu beda gitu. Ada sesuatu yang dia ngerasa beda aja. Tadi aku ngomongnya beda, tapi susah jelasinnya ya. Bedanya tuh maksudnya tuh entah kayak kamu beda dari orang lain gitu. Nggak kayak kebanyakan orang. Nggak kayak cewek-cewek lain atau cowok-cowok lain gitu ya. Tapi dia ngerasa sebenarnya kamu itu kayak membawa warna baru di dalam hidupnya sih. Yes. Nah, aku lihat di sini ya, sepasif-pasifnya dia, di sini ada yang ya banyak dari mereka yang kayak masih memantau kamu dari kejauhan, memperhatikan kamu, ya. Kepoin kamu, mungkin stalking kamu. Ada yang misalnya suka lihat foto-foto kamu, galeri foto-foto ya, kalau misalnya dia memang nyimpan foto kamu. Tapi ada juga yang kayak ngecek sosial media kamu, lihat foto-foto di sosial media kamu, buka kenangan-kenangan memori lama juga ada. Kepikiran sih ya, dia kepikiran tentang kamu, makanya dia suka masih memperhatikan kamu dari kejauhan. Cuma dia tuh tipe-tipenya yang mengalir, jadi kayak ya udahlah mengalir aja, mau perasaan kayak gini kayak gitu ya let it flow aja gitu. Jadi
Tipe-tipe kayak gini kan pasif, jadi kamu nggak bisa memaksakan dia harus kayak gini kayak gitu ke kamu, ya. Susah kan? Tipe-tipe yang keras kepala memang. Nah, di sini aku lihat ada seseorang yang kayak masih menunggu. Entah dia nunggu kamu komunikasi, nunggu kamu mulai cari dia, nunggu kamu gerak, nunggu kamu usaha atau deket ke dia ya. Atau nunggu waktu yang tepat bisa juga sih. Iya, di sini kayak ada seseorang yang lagi menunggu. Nah, seseorang yang lagi menunggu ini aku lihatnya dia itu kayak lagi energinya nih ya, kayak lagi negatif misalnya anxiety, overthinking atau apa. Tapi bisa juga vice versa, bisa juga kamu yang ngerasain kayak gini. Yes, di sini ada seseorang yang kayak lagi nih self defense, melindungi dirinya. Dia tuh takut kenapa-napa. Kamu atau dia nih kayak gini, ya. Bisa jadi dia mikirnya ya kamu kayak gitu. Kan ini yang dipikirannya tentang kamu ya. Jadi ya mungkin dia mikirnya kamu tuh kayak lagi diam, pasif, ya. Atau ya memang diantara kalian mungkin bisa juga kayak nggak mau ada yang tersakiti di sini. Nah, kayak pasif, diam aja. Tapi diam-diam kepikiran ya. Diam-diam lama-lama kayak makin ngejauh gitu. Ada rasa sebel atau kesel sebenarnya sih. Ya, bisa jadi dia yang mikirnya kamu yang sebel atau marah sama dia. Iya. Ya, pokoknya salah satu dari kalian lah. Ada yang marah, sebel gitu. Makanya kayak diam aja. Terus aku lihat di sini, di sini ada seseorang kayak menutup diri ya. Aku lihat. Bisa juga kamu. Dia mikirnya kamu mungkin menutup diri dari dia, kayak memprotek diri kamu gitu. Entah kamu takut sakit hati atau takut disakitin sama dia. Tapi dia ngerasa kamu tuh dewasa sih. Ya, kamu cukup dewasa. Pembawaan kamu tuh tenang, kalem menurut dia. Dan dia ngerasa kamu kayak lagi sibuk atau fokus, lagi ada yang kamu fokusin, entah pekerjaan atau sesuatu yang kamu suka. Kamu kayaknya fokusnya lagi ke sana menurut dia. Jadi dia kayak ada rasa nggak mau gangguin kamu. Nah, di sini ada kartu The Lovers. Wah, parah sih kalau The Lovers ini ya. Di sini nih The Lovers-nya lebih ke cinta segitiga ya. Entah siapa yang menghadirkan siapa, entah siapa yang ada di hubungan siapa gitu ya. Yang jelas bukan aku sih. Yang jelas bukan aku ya. Aku nggak pernah jadi orang ketiga soalnya. Ya, alhamdulillah. Serem soalnya kalau jadi orang ketiga tuh. Takut karma soalnya. Kalau jadi orang ketiga tuh enak ya, enak banget. Enaknya ya enak, ya kan? Siapa yang nggak mau ini kan? Maksudnya siapa yang nggak mau jalanin hubungan? Tapi nggak enaknya ya karma gitu. Karmanya yang nggak enak, bener gak? Mau jadi orang ke 1, 2, 3, 4, 5 tuh asik-asik aja, bener kan? Sama nggak ketahuan. Tapi yang paling ditakutin tuh apa? Karma. Nah itu ya. Jangan sampai jadi orang ketiga, atau jangan sampai menduakan orang, mentigakan orang. Itu bakal ada karmanya sih. Karena Tuhan itu kan seadil-adilnya pemberi balasan. Ya, hukum alam semesta itu nggak bisa kita tawar dan kita tolak, kita jauhi. Jadi bahas karma. Ceramah ya, jadi ceramah. Nah, di sini ada kartu The Lovers ya. Kita balik lagi ke sini. Di sini ada kartu The Lovers. The Lovers di sini parahnya adalah ya itulah, kayak ada cinta segitiga di sini. Ada yang menghadirkan seseorang dan ada yang meninggalkan. Yang aku lihat sih di sini ada 2 feminin dan 1 maskulin. Jadi kayak ada 1 maskulin yang akhirnya memilih 1 feminin yang dia pilih. Ya, dan ada 1 feminin yang pergi. Jadi kalau ditanya
Pikirannya tentang kamu saat ini adalah ya ada seseorang yang pergi sekarang. Komunikasi mungkin juga nggak terlalu baik di antara kalian nih. Aku ngerasanya gitu sih. Jadi ada seseorang yang memilih satu orang dan satu orang yang lainnya ya pergi gitu aja. Memilih untuk pergilah istilahnya gitu ya. Cinta segitiga berakhir nggak ini? Kok rasanya sih ada yang pelan-pelan kayak berakhir ya. Ada yang menjauh soalnya. Pikirannya tentang kamu. Rasa ya, kalau kita ngomong soal rasa atau perasaan, dia ngerasa kayak entah rasa dia ke kamu atau rasa kamu ke dia, itu tuh membawa pengaruh buat hidupnya dia. Istilahnya cukup berpengaruh lah. Iya. Bagi dirinya dia. Atau istilahnya gini, perasaan dia ke kamu tuh cukup mempengaruhi hidupnya dia. Atau perasaan kamu ke dia tuh cukup mempengaruhi hidupnya dia. Entahlah apa yang bisa mempengaruhi. Nah, di sini ya, yang dipikirannya tentang kamu. Kalau dia memang punya salah sama kamu, dia tuh kayak pengen kamu maafin dia katanya. Atau di sini aku lihat kayak ada seseorang yang ingin meminta maaf atau mohon-mohon gitu ya, begging buat dimaafin. Siapa yang punya salah di sini? Hayo. Iya, kayak mau minta maaf atau pengen dimaafin. Dia pengen bilang gini ya, kayak banyak hal yang dia ambil pelajarannya dari kamu. Pelajaran, hikmah, pengalaman hidup atau apalah gitu istilahnya, banyak yang dia ambil dari kamu, dari hubungan kamu sama dia. Di sini aku lihat kayak ada seseorang yang kayak sadar dan lagi healing dari apa yang udah terjadi gitu. Iya. Nah, di sini ya. Ini energinya campur ya kayaknya. Tiba-tiba aku ngerasa kayak campur. Ada campuran orang lama sama orang baru nggak? Kalian ngerasanya nih. Nah, di sini aku ngerasa kayak ada seseorang yang pengen adanya pertemuan, terus pengen adanya kayak pertemuan, ajak kamu pergi entah kemana gitu ya, pengen berdua aja sama kamu pergi ya, spending time. Pikirannya tentang kamu. Buat mereka yang memang ada perasaan sama kamu atau masih ada perasaan sama kamu, mereka ini masih pengen nunjukin perasaannya ke kamu gitu. Entah dia pengen nunjukin perasaannya ke kamu, atau mungkin dia pengen kamu kalau emang cinta sama dia ya cobalah kamu tunjukin perasaannya ke dia supaya dia tuh tahu gitu katanya mah ya karena kan tadi aku bilang di sini ada cinta segitiga kan. Jadi kalau ada salah satu yang kasih lihat perasaannya, jadi dia tuh tahu sebenarnya yang lebih cinta sama dia itu siapa gitu ya, si Raisa atau si Isyana gitu. Biar dia tuh tahu yang mana sih sebenarnya yang lebih cinta sama gue, biar gue tuh ya tahu gitu. Tapi setelah tahu mau ngapain ya nggak? Itu sebenarnya yang penting. Kalau udah tahu mau ngapain, apa mau dijalanin dua-duanya, ya kan nggak mungkin kan ya. Pikirannya tentang kamu. Di sini kayak ada seseorang yang pengen tahu tentang kamu. Dia masih pengen tahu tentang kamu, atau dia pengen tahu kamu lebih dalam lagi, atau dia pengen di antara kalian tuh lebih saling mengenal lagi. Dia tahu tentang kamu, kamu tahu tentang dia dalam-dalamnya gitu ya. Atau kalau misalnya memang dia seseorang dari masa lalu gitu ya, dia masih pengen tahu tentang kamu. Jujur ya, ini tuh energinya campur, kayak ada energi orang lama sama orang baru. Ya, aku sih nggak bingung bacanya, aku sih nggak bingung, sorry. Kalian yang bingung kan, mau pilih siapa gitu kan? Jujur-jujuran aja, kalian yang bingung nih mau pilih siapa. Energinya nyampe ke akunya nggak bingung bacainnya, cuma aku ngerasa memang kalian bingung ya. Ya pilihlah yang
kalian lebih bijak aja mana yang baik, mana yang positif, ya, mana yang baik ke depannya buat kalian. Nah, aku lihat di sini pikirannya tentang kamu. Di sini ada yang ngerasa kayak sebuah addiction. Addiction apa? Addiction kayak dia belum bisa nih berhenti mikirin kamu, atau dia belum bisa nih nggak cari tahu tentang kamu gitu. Jadi kayak kamu tuh mungkin membawa pengaruh di dalam hidupnya dia, di dalam pikirannya dia. Nah itu, ya. Nah, kalau misalnya dia seseorang dari masa lalu, aku ngerasa dia masih ketarik energinya sama kamu, belum bisa benar-benar lepas gitu, belum bisa benar-benar lepas dari kamu, dari memorinya tentang kamu, energi kamu. Jadi masih kayak ketarik-tarik energi masa lalu, energi kamu gitu. Ada seseorang di sini yang kayak apa ya, kayak pengen ngasih sesuatu, atau ngasih sesuatu tuh apa ya, entah dia offering something, entah dia pengen kamu terima cintanya dia, entah dia pengen kamu membuka hati atau membuka diri gitu ya tentang dia. Pokoknya di sini kayak ada seseorang yang membuka atau memberikan sesuatu ke kamu. Nah, tinggal kamunya aja nih nerima atau enggak. Kalau yang dia pengen bilang tuh kayak kamu positive thinking dulu deh soal dia, jangan mikir aneh-aneh. Nah, kayak gitu sih yang pengen dia bilang. Dia juga pengen kamu tuh open, buka pikiran atau buka hati tentang dia. Cie, ya. Yang di pikirannya tentang kamu. Di sini kayak ada seseorang yang pengen sat-set. Cie. Maksudnya tuh kayak ya to the point aja lah, langsung, jangan lama-lama, maunya apa, pengennya tuh apa. Misalnya gini, pikirannya tentang kamu. Kalau bisa dibilang gini, ya kamu ngomong ke dia, kamu maunya apa, kayak gimana, maksudnya apa, intensi tujuannya apa gitu loh. Jangan di muter-muter kesana kemari lama-lama gitu. Itu sih ya. Nah, di sini very soon aku ngerasa salah satu di antara kalian bakalan ada apa ya, bakalan ada sesuatu yang diungkapin, diomongin, bakalan lebih clear nanti ke depannya. Misalnya anggaplah dia pikirannya tentang kamu, mungkin sebentar lagi dia bakal ngomong sesuatu ke kamu yang memang harus kamu denger, yang memang dia pikir kamu tuh perlu tahu gitu. Iya, mungkin sebentar lagi ada seseorang yang bakalan apa ya, memutuskan kayak yaudah deh gue ngomong aja deh ke lo, sebenarnya tuh kayak gini gitu. Bisa juga itu kamu ya, bisa vice versa sih. Atau bisa juga dia mengharapkan kamu jujur, kamu ngomong apa yang kamu rasain, apa yang kamu pikirin tentang dia, kamu kenapa, kamu ke dia tuh gimana gitu ya. Pikirannya tentang kamu. Di sini aku ngerasa kayak ada seseorang yang galau tapi kayak lagi proses memantapkan hati gitu. Nggak tahu nih mau ngapain dia memantapkan hati ya. Dan di sini aku lihat ada seseorang yang kayak menutup diri juga sih. Menutup diri, terus kayak apa ya, menutup diri terus lebih fokus ke karir, material things, masa depan, finansial. Ada seseorang di sini aku lihat kayak udah nggak mau terlalu banyak pikiran, kayak stop thinking everything yang bikin pening. Stop thinking everything yang bikin pening ya, hafalin tuh ya, buat moto hidup kita semua. Stop thinking everything yang bikin pening. Gak usah mikir-mikirin yang bikin pusing, yang bikin pening ya, yang bikin stressing yang bikin stres maksudnya ya. Jangan pikir-pikirin yang gak penting ya kan. Harus apa ya, difilter lagi lah pikiran-pikiran tuh yang lebih positif aja, yang memang penting-penting aja ya. Nah, pikirannya tentang kamu, aku ngerasa ada seseorang yang kayak
menyerah aja nggak ya gitu. Itu pikirannya, dia mikir kayak gue nyerah aja nggak sih nih buat hubungan ini, atau gue tetap lanjut aja ya, gue lebih baik effort atau gue mundur aja ya, kayak gitu. Nah di sini kalau misalnya ada energi orang baru, aku sih ngerasa kayak orang baru ya, kalau memang ada orang baru, si orang baru ini tuh kayak pengen ini buka lembaran baru, pengen punya hubungan yang baru. Ya kalau ini ada kaitannya sama kamu, ya mungkin dia pengen punya hubungan sama kamu, kayak pengen menawarkan sesuatu atau mengungkapkan perasaan ke kamu. Cie, ya. Kamu berbunga-bunga dong nih. Tapi di sini dia ngerasa kamu kayak lagi menutup diri dari dia atau gimana? Kayak di sini ada seseorang kayak membuat batasan atau kayak ya menutup diri, menutup jalan supaya orang tuh susah deket sama dia jadinya. Kenapa kayak gitu? Soalnya aku ngerasa nih di sini ada seseorang yang kayak pengen gerak cepat gitu. Mungkin dia ngerasa kamu nih pasif, jadi dia pengen gerak kayak gini kayak gitu biar cepat, atau dia ngerasa kamu nih cantik atau ganteng. Kalau dia lama gerak ke kamu, bisa-bisa nanti kamu udah keburu diambilin orang lain. Gitu mungkin. Atau mungkin dia tipe-tipe yang biasa geraknya cepet, jadi ya gak bisa kalau lama-lama nih, buang-buang waktu ya, menurut dia gitu. Tuh di sini ada seseorang kayak ingin membuka lembaran hidup yang baru, menjalani kehidupan yang baru. Bisa jadi itu kamu, dia mikirnya kamu yang kayak gitu, terutama kamu yang memang udah putus atau baru selesai hubungannya ya. Dia mikirnya tuh kamu kayaknya fokusnya sekarang ke karir deh gitu, kamu sekarang mungkin udah happy deh gitu, dia mikirnya ya. Pikirannya tentang kamu, dia tuh kayak di sini ada seseorang yang kayak gemes banget sama kamu. Gemesnya tuh kayak, ih gemes deh, kamu kok gitu sih ya, gitu. Ya atau mungkin kamunya pasif atau diam, jadi dianya gemes sama kamu. Kok kamu diam-diam aja ke dia, padahal dia tuh pengennya kamu tuh lebih aktif ya, lebih atraktif ke dia. Jangan diam-diam aja gitu kan, aku nungguin. Nah dia ngerasa kamu tuh kadang suka berubah-ubah atau beda gitu, entah sikapnya ke dia, entah ya pokoknya dia ngerasa ada suatu perbedaan dari kamu. Tapi dia ngerasa ya, ini seseorang nih ada yang berpikir kayak gini loh, entah kamu maskulin atau feminin, dia mikir kamu tuh kayak, ih kamu lebih cantik ya, lebih ganteng ya, kayak gitu. Dan kamu juga pembawaannya lebih tenang, lebih kalem, lebih jiwanya tuh lebih tenang aja, lebih damai gitu. Makanya kan ya beda aja gitu kan ya, ada yang ngerasa memang kamu jadi lebih beda sekarang. Pikirannya tentang kamu, ada yang ngerasa kamu itu lagi deket sama seseorang yang lain. Nah ini seseorang yang mungkin yang jauh atau menjauh dari kamu, dia ngerasa kamu mungkin deket sama seseorang yang lain, makanya kamu diam-diam aja sama dia, makanya kamu cuek sama dia ya. Atau dia ngerasa kamu tuh udah happy sebenarnya, makanya kamu nggak perhatian lagi ke dia, nggak peduli lagi sama dia ya. Mungkin kamu udah punya seseorang yang lain. Nah menurut dia kayak gitu, nggak tahu deh bener apa enggak, bener nggak, so tahu ya dia ya. Nah di sini ada yang ngerasa kamu tuh marah mungkin sama dia, iya diam-diam marah gitu. Pikirannya tentang kamu, dia nih bingung harus berbuat apa ke kamu, bingung harus ngapain, berbuat apa. Ngerasa tuh kayak ya nggak tahu aja, nggak ada, ngerasa nggak ada jalan harus dia lakuin tuh sebenarnya apa ya, nggak tahu ya. Tapi di sini aku lihat ada seseorang yang kayak masih kagum sama kamu, masih kagum, masih memperhatikan kamu ya, masih suka ngerasa
entah tertarik atau menyimpan perasaan. Pokoknya kayak kagum aja gitu dia sama kamu kalau ngeliat kamu itu ada gini, sebagian dari mereka ada yang ngerasa kamu itu lebih bersinar, yang tadi aku bilang kayak ada yang lebih cantik, lebih ganteng sekarang. Jadi banyak dari mereka yang kayak ngerasa kamu tuh sekarang lebih bersinar, lebih cantik, bercahaya gitu ya. Kamu lebih tegas, lebih mandiri, terus kayak lebih apa ya, punya prinsip ya, kayak ngerasa lebih ini aja, punya sikap gitu. Kan ada orang yang nggak punya sikap ya, tahu nggak, ada orang yang nggak punya sikap, tiba-tiba orang yang kayak nggak punya pendirian. Tapi kalau kamu nih beda, menurut dia kamu tuh kayak punya pendirian, tegas gitu ya, seorang yang tegas. Tapi di sini aku ngerasa banyak dari kalian yang kayak udah menjauh ya, entah memang udah menjauh atau pelan-pelan yang ngejauh kamu sama dia. Entah kan emang beneran mau ngejauh atau ngejauh karena keadaan. Tapi di sini aku ngerasa kayak kok lama-lama jauh ya, kok pelan-pelan kayaknya kita menjauh. Nah, pikiran dia tuh kayak gitu ke kamu. Di sini aku ngerasa banyak pikirannya tentang kamu. Entah karena dia banyak mikirin kamu ya, jadi dia sering ngelamun ya. Atau mungkin karena kalau dia pas lagi ngelamun ya dia mikirinnya kamu. Atau juga bisa vice versa, dia ngerasa kamu yang kayak sekarang lagi banyak pikiran, lagi banyak diam, banyak pikirannya tentang kamu. Yang tadi banyak dari mereka yang kayak masih menunggu. Ada yang menunggu kamu, tapi ada juga yang kayak udah nganggap kamu tuh ya masa lalu lah, udah lewat lah gitu. Tapi walaupun dia mikir kamu masa lalu dan udah lewat, tetap aja kamu masih ada gitu di pikirannya, di ingatannya ya. Tuh di sini aku lihat kayak ada seseorang yang masih suka ingat tentang kamu nih, flashback, terutama kalau dia masa lalu ya. Buat dia kamu tuh masih seseorang yang lucu, imut, menggemaskan ya. Pokoknya menurut dia kamu itu seseorang yang good manner lah, bagus menurut dia ya, mannernya, attitude-nya. Nah tapi menurut dia kamu itu orangnya pasif, kayak susah lah gitu buat lihat kamu bergerak atau action atau ngelakuin sesuatu. Kayak kamu menurut dia tuh orangnya pasif. Dan aku ngerasa mungkin banyak dari kalian yang sekarang tuh jadi udah lebih baik, entah lebih baik karirnya, entah meningkat dalam karir, finansial, kehidupan atau apa. Nah banyak dari mereka yang nganggap kamu tuh kayak gitu. Di sini mereka berpikir kamu tuh ada sisi ininya, sisi cuek, nggak peduli, sombong, nggak mau tahu lagi tentang sekitar atau nggak mau tahu lagi tentang dia ya. Kamu tuh kayak seseorang yang lebih lebih punya power, dia liatnya lebih dominan, punya power, terus kayak lebih galak atau lebih jutek, bisa juga ya. Pikirannya tentang kamu. Tapi sejutek-juteknya kamu ya, dia tahu sih kamu tuh sebenarnya orangnya aslinya tuh friendly, baik hati ya. Kamu tuh orangnya juga suka bantuin orang, suka memberi menurut mereka. Orangnya ceria, keras kepala, tapi pendiriannya tuh kayak sulit buat diubah. Nah pikirannya tentang kamu, banyak dari mereka yang kayak sekarang mungkin ya patah hati ya, patah hati entah putus dari kamu atau ngejauh dari kamu. Nah di sini aku lihat mereka banyak yang kayak lagi coba move on atau healing dari kamu ya. Mungkin hubungannya sama kamu mengesankan atau bikin dia galau ya, jadi dia butuh healing atau butuh move on ya. Banyak dari mereka yang ngerasa patah hati sih dari kamu, patah hati ya, lumayan cukup patah hati. Dan di sini aku ngerasa ya banyak dari mereka yang kayak pengen ketemu dan ngobrol sama kamu, kayak ada sesuatu yang menurut mereka kamu tuh harus tahu, kamu perlu tahu gitu ya.
dia pengen ngobrol, pengen ada sesuatu yang diomongin, conversation ya, atau mungkin juga ya dia pengen ngungkapin perasaan, bisa juga. Yang jelas yang pengen ngobrol sama kamu ini, yang pengen kirim pesan atau pengen hubungi kamu ini seseorang yang memang tertarik sama kamu. Jadi dia kayak nungguin pesan dari kamu atau nungguin kamu komunikasi ke dia juga. Nah, pikirannya tentang kamu. Aku ngerasa ada seseorang di sini kayak masih marah sama kamu atau kayak lagi menjauh atau jaga jarak ya. Kayak dia tuh set ini loh boundaries, kayak nggak mau deket-deket atau dia menjaga jarak dari kamu. Tuh kan di sini baru ada nih love call, someone express love ya. Jadi kayak dia, mungkin entah dia atau siapa, aku ngerasa di sini ada lebih dari satu orang loh energinya. Makanya nanti entah, aku nggak tahu entah siapa dari mereka yang bakalan kayak ngungkapin feeling perasaannya ke kamu. Entah ngungkapin atau kamu bisa lihat lah kalau dia tuh nanti kayak flirtingin kamu, terus kayak jujur mungkin ke kamu, nanti ungkapin sesuatu. Di sini nih ada energi seseorang yang ngerasa kayak cerminan diri gitu. Dia mungkin mikirnya gini, kok kamu cuek ya ke aku ya, akunya cuek, kamu juga jadi cuek gitu. Aku pikir kalau misalnya aku cuekin kamu bakalan cari aku, tapi ternyata enggak gitu ya. Makanya di sini tuh kayak ada energi mirror. Kalau kamu cuek ke dia, dia juga cuek ke kamu jadinya. Kayak tipe-tipe orang yang gengsian lah ya. Jadi kalau nggak dihubungin duluan tuh nggak bakalan hubungi ya. Atau mungkin energi mirrornya. Dia ngejauh dari kamu ya, kamu juga jadi ikutan ngejauh ya. Dan pikirannya tentang kamu, banyak dari mereka yang kayak introspeksi ya. Kalau mereka ngerasa punya salah sama kamu, banyak dari mereka yang jadinya kayak introspeksi nih. Aku punya salah apa ya gitu ya, kayak ada rasa ingin memperbaiki diri gitu maksudnya. Dan di sini aku lihat kayak di sini ada seseorang yang kayak pengen ajak kamu ketemu atau ajak kamu pergi kemana gitu ya, entah ke pantai, ke gunung, sesuatu yang ini ya, menghabiskan waktu bersama gitu. Iya. Atau ada rasa kayak seseorang yang pengen ngebahagiain kamu gitu. Tapi ngebahagiainnya itu caranya ya dia pengen ngajak kamu pergi, holiday, liburan atau jalan-jalan kemana ya. Kalau memang kamu sama dia ada aspiration atau ada aspiration saat ini ya, bisa dibilang kayak dia tuh sedih, patah hati, itu tuh bikin dia sakit sebenarnya ngejauh dari kamu ya. Batasan di antara kalian tuh aspirationnya itu bikin dia sedih, feeling sad, feeling lost, dia ngerasa kehilangan kamu juga ya, deeply hurt ya. Bisa kita bilang dia tuh ya ada sesuatu yang bikin dia ngerasa kehilangan atau sakit hati lah gitu ya, sedih. Nah, di sini kan ada yang aku bilang tadi, ada seseorang yang kayak lagi lihat-lihat ini fotonya kamu terus. Foto-foto kamu karena dia kangen sebenarnya sama kamu. Jadi dia kayak nostalgia, buka foto-foto lama kamu waktu bareng sama dia kalau dia masih nyimpan, atau dia stalking sosial media kamu cuma mau lihat foto-foto kamu karena lagi kangen, atau dia pengen tahu kamu kabarnya gimana sih saat ini, lagi apa sih, kangen nggak sih sama dia kayak dia kangen ke kamu gitu ya. Nah, pikirannya tentang kamu, kalau kamu memang udah putus atau udah selesai hubungannya sama dia atau udah ngejauh, ada sesuatu kayak dia pengen mulai ini nih, kayak silaturahmi lagi ke kamu.
pengen mulai silaturahmi lagi, atau dia pengen komunikasi lagi sama kamu mungkin. Dia berharap ada sesuatu yang beda di antara kalian. Atau bisa juga kayak kalau misalnya dia orang baru ya, dia pengen ada hubungan yang baru atau new beginning sama kamu. Entah dia pengen dekat, pengen kenal kamu lebih dalam lagi, atau pengen punya hubungan sama kamu, hubungan yang baru. Di sini ada banyak dari mereka yang kayak ngerasa perasaannya ke kamu ini tumbuh, berkembang. Nah, makanya dia pengen ada new beginning sama kamu nih ya. New relationship maksudnya. Nah, di sini pikirannya tentang kamu. Dia tuh masih suka stalking kamu, cari-cari kamu, ya. Masih suka fokusin kamu juga. Lihat-lihat kamu, pantau kamu dari kejauhan, ya. Nah, apa yang kamu lakuin ke dia ini bikin dia jadi ke trigger gitu. Misalnya kamu cuek sama dia, jadi dia ada rasa pengen hubungin kamu, komunikasi ke kamu gitu. Jadi men-trigger dia buat ngelakuin sesuatu. Ya mungkin kamu sama dia di sini ya bisa jadi entah twin flame atau ada karmic relationship ya. Nah, aku lihat di sini dia tuh kayak lagi bingung. Mau letting go atau loving you gitu. Mau udahan aja atau mau tetap lanjut sama kamu. Ya, itu yang dia bikin bingung, kayak ada seseorang yang kayak di persimpangan. Menurut aku kayak gitu. Nah, kalau kamu memang entah orang lama orang baru, di sini ada seseorang yang kayak pengen adanya pertemuan, entah mereka pengen punya hubungan sama kamu, entah pengen kamu sama dia tuh hubungannya bersatu ya. Tapi dia ngerasa memang banyak banget nih kayak halangan-halangan dan hambatannya di dalam hubungan kalian ya. Terus pikirannya tentang kamu, aku lihat banyak dari mereka mungkin ngerasa sakit hati atau sedih, tapi lagi mencoba buat lagi mencoba buat ini menyembuhkan lukanya mungkin dari kamu. Bisa juga. Oke, aku ngerasa kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke, ini zodiak kamu atau dia. Ada zodiak Scorpio, Aquarius, Leo, Libra, Capricorn, Virgo, Pisces, Sagittarius, Aries. Inisial hurufnya ada huruf A, N, H, E, V, F, D, C, M, K, R, O, X, P ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Ditunggu video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.